Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, khusus Pak Wakil Ketua DKM, Pak Husni Dai, Pak Dr. Irwan, sesepuh kita, Pak Udin Samsudin, Pak Rustandi, Pak Idris dan Pak Yudis. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di hari Rabu, di hari Sabtu terakhir, karena Sabtu yang akan datang kita sudah berada di hari raya. Di antara saudara kita ada yang sakit, Pak Haji Budi, Ketua DKM. Kita doakan semoga beliau segera disembuhkan dari penyakitnya, dipulihkan kembali kesehatannya, hingga bisa berhari raya bersama-sama kita. Hari ini saya akan menyampaikan dua masalah. Yang pertama, keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, kitab Tanbihul Ghafilin nanti. Hadirin, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hari istimewa. Sampai Allah bersumpah dengan 10 hari terakhir Ramadan itu. Dalam surat Al-Fajr, Pak Husni, Pak Yus, apa gitu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asrin, dan demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud dengan hari malam-malam yang 10 itu ya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wasyab'i wal water, Pak Yus, demi malam-malam genap dan malam-malam ganjil. Dari ayat ini kita mendapatkan gambaran dari Allah bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang penting untuk kita perhatikan. Memang pada ayat berikutnya ada kata-kata wasyab'i wal watri, demi malam-malam genap dan malam-malam ganjil. Memang Nabi mengatakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, carilah di malam ganjil.
10 hari terakhir. Tapi kalau ayat ini nggak mengatakan di malam-malam ganjil, tapi dikatakan wasyab'i wal water, baik pada malam genap maupun malam ganjil. Oleh karena itu dengan ayat ini menganjurkan kepada kita, kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, tidak bisa kita hanya mengkhususkan malam ganjil aja. Asal malam ganjil, hayu begadang. Pak Husni di masjid iktikaf. Malam genap hilang semuanya. Nabi, sekalipun Nabi mengatakan carilah di malam-malam ganjil, tapi dengan ayat ini Nabi bukan hanya di malam ganjil iktikaf di masjid, tapi Nabi di 10 malam terakhir baik genap maupun ganjil membawa keluarganya, istrinya, anaknya, semuanya ke masjid untuk iktikaf dengan satu harapan meraih malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Bapak-bapak hadirin sekalian, dengan ayat ini masih ada sisa berapa hari lagi? 4 hari lagi. Masih ada 4 hari lagi Pak Yus. Ya 3 ya? 7, 8, 9. Mari kita berupaya meraih Lailatul Qadar, baik malam genap maupun malam ganjil. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, Allah menerangkannya dalam surat Ali Imran. Pak Yus, surat Ali Imran ayat 16. Hendaknya di 10 malam terakhir itu, baik genap maupun ganjil, kita itu berupaya menjadi as-sabirina, menjadi orang-orang yang sabar. Pak Rustandi loba gogoda. Malam terakhir itu banyak gogodanya itu. Pak Husni, segala rupa. Godaan anak, anu can dipangmulikeun baju. Godaan pamajikan, anu can dipersiapkeun daging. Pak Budi, mereka gelisah, yang menyebabkan kita juga ikut gelisah. Itu godaan. Kita harus sabar menghadapi itu. Karena memang kata Nabi, Syahrul Ramadan syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Wa sawabuhu al-jannah. Wa sabru sawabuhu al-jannah. Sabar itu pahalanya surga. Oleh karena itu, mari kita perkuat sabar kita, Pak. Kita kokohkan sabar kita. Jangan tergoda dan terpengaruh oleh apapun yang menyebabkan kita hilang kesabaran. Yang kedua yang harus kita lakukan, wasadikina. Kita harus jujur. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, kejujuran harus betul-betul terpelihara.
Jangan ada dusta di antara kita. Jujurlah dalam hidup. Yang ketiga, wal qanitina, patuh terhadap semua perintah Allah dan juga patuh terhadap semua perintah Rasul. Tinggalkan semua yang dilarang, baik oleh Allah dan oleh Rasul. Itu qanitina. Jangan ada maksiat, Pak, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hindarkan maksiat, Pak Yus, kalau pengen dapat Lailatul Qadar. Upayakan kita itu menjadi orang yang taat dan patuh. Yang berikutnya wal munfikina. Di 10 hari terakhir itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak berinfak. Mari kita sing-singkan lengan baju. Mari kita isi kantong kita setiap kali kita pergi kemana-mana, termasuk pergi ke masjid, agar kita bisa berinfak sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir. Pak Yus, Pak Yudis, upayakan. Itu menurut Allah. Dan yang terakhir, di 10 hari terakhir kita diperintahkan wal mustaghfirina bil ashar, dan membaca istighfar pada setiap kali kita sahur. Ashar artinya sahur, Pak Yus. Pak Yus tadi saat sahur maca istighfar tuh. Pak Ustadz Husni tadi habis sahur maca istighfar enggak? Pak Rustandi tadi saat sahur maca istighfar tuh. Alhamdulillah kalau baca. Pak Udin tadi habis sahur baca istighfar enggak? Pak Dokter, tadi habis sahur baca istighfar enggak? Perintahnya dalam ayat Al-Quran, orang yang berharap Lailatul Qadar itu habis sahur baca istighfar. Ibu-ibu, tadi habis sahur baca istighfar enggak, Bu? Enggak tahu lah. Siapa yang tadi enggak baca istighfar ngacung? Nudaikeun ngacung ya. Jadi sekali lagi, perintahnya untuk menghadapi 10 hari terakhir itu, yang pertama sabar, yang kedua jujur, yang ketiga taat dan patuh, yang keempat berinfak, dan yang kelima baca istighfar ketika kita sahur. Itulah tentang 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita pindah kepada kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 86. Pak Yusnya. Baris keempat dari atas. Summa qala ala unabbiukum
bisyarrin min hadza. Kemudian Nabi berkata, mau enggak kamu aku beritahu orang yang lebih jelek dari yang tadi disebutkan? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, orang yang lebih jahat adalah mayyubghidun nasa wa yubghidunahu. Orang yang membenci kepada manusia dan manusia juga benci kepada dia. Artinya orang yang paling jahat adalah orang yang paling jelek adalah orang yang dibenci, Pak, oleh orang banyak. Oleh karena itu jangan sampai kita ini menjadi orang yang dibenci. Bagaimana caranya supaya kita jangan dibenci oleh orang? Kita harus berbuat baik, Pak. Kita harus melakukan kebaikan. Jangan sampai kita melakukan kejelekan. Sebab kalau kita melakukan kejelekan, pasti akan dibenci orang kita. Summa qala, lalu Nabi berkata lagi, ala unabbiukum bisyarrin min hadhihi min hadza. Mau enggak kamu aku beritahu sesuatu yang lebih jelek dari itu? Kalau orang itu dibenci dan membenci orang, itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek dari itu. Kata Nabi, mau enggak aku beritahu kamu manusia yang lebih jelek dari yang barusan tadi? Qalu, semua sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, orang yang paling jelek adalah man la yurja khairuhu. Orang yang tidak diharapkan dari dia kebaikan. Kaliwat. Oh, man la yakilu asrotan ya. Orang yang paling jelek kata Nabi adalah orang yang tidak peduli mau buka aib orang atau tidak. Man la yakilu asrotan wala yakbalu ma'ziratan. Orang itu tidak peduli apakah yang dia lakukan itu membuka aib orang atau tidak. Dan orang itu dalam hidupnya layak balu ma'ziratan, tidak mau menerima alasan dari orang lain. Hadirin sekalian yang saya hormati, kadang-kadang orang melakukan kejelekan kepada kita karena mereka tidak ngerti, karena mereka nggak paham. Nah, ketika terjadi orang itu melakukan kejelekan kepada seseorang, lalu orang yang melakukan kejelekan itu menyampaikan alasannya. Kenapa dia melakukan itu? Nah, orang yang paling jahat adalah orang yang nggak mau menerima alasan. Nggak mau Pak Yus nerima alasan terbaik. Pokoknya kumaha aing we. Bagaimana aku aja. Nah, kalau orang sudah mempunyai sifat yang semacam ini, orang itu sangat jelek.
Orang itu sangat jahat. Orang itu harus mau menerima alasan orang. Kenapa orang melakukan kejelekan itu? Kalau memang alasannya bisa masuk akal, orang itu harus mau menerima alasan itu. Jangan berkata, pokoknya cuma aing dodol sih. Nggak mau nerima Pak Dokter. Kalau ada orang yang nggak mau menerima alasan dari orang lain, sekalipun sebetulnya akalnya menerima, tapi dia nggak mau, maka orang itu sangat jahat dan sangat jelek. Walayu manusia sirrohu, dan orang itu juga kaliwat. Wala yughfaru danban, dan orang itu tidak mau memaafkan kesalahan. Jadi kalau ada orang berbuat salah, dia istilahnya tiada maaf bagimu Pak Rustandi. Enggak boleh begitu. Dalam hidup itu manusia memang kadang-kadang berbuat salah. Dan ketika orang lain berbuat salah lalu dia sadar dan dia minta maaf, orang itu harus mau memaafkan. Dalam ajaran agama tidak ada istilah tiada maaf bagimu. Setiap orang berbuat salah, kalau dia meminta maaf harus diterima permohonan maafnya. Jangankan kita Pak, Allah saja kalau kita berbuat salah, kita minta ampun diterima oleh Allah. Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi makan kepada kita, yang memberikan segala macam kepada kita. Lalu kita berbuat salah dan kita bertobat meminta ampun diterima oleh Allah Pak. Kita ada orang yang berbuat salah kepada kita, lalu dia minta maaf kepada kita, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang itu. Adalah satu kejahatan yang luar biasa. Kalau ada orang yang tidak mau memaafkan orang lain yang meminta maaf. Summa qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah telah bersabda, Anna Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, kaliwat deui. Qala ala unabbiukum bisyarri min hadza. Qalu bala ya Rasulullah. Qala man la yurja khairuhu, orang yang tidak bisa diharap kebaikannya. Orang yang tidak bisa diharapkan berbuat baik Pak. Orang itu memang gak mau berbuat baik, jangan diharap dia berbuat baik. Orang yang tidak diharapkan berbuat kebaikan adalah orang yang jahat. Wala yu'manu sirrahu, dan tidak aman pula orang lain dari kejahatannya. Enggak aman Pak Yus. Namun orang boga babaturan, eta babaturan orang eta, orang teu aman tina kagorengan manehna, kajahatan manehna. Karena dia memang selalu berbuat jahat dan berbuat jelek, sehingga kita nggak aman bersama-sama dengan dia. Maka berarti kita atau dia itu adalah orang yang paling jelek. Summa qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda,
anna Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam qoma fi Bani Israil. Nabi Isa berdiri di tengah-tengah Bani Israil. Faqala, lalu Nabi Isa berkata, ya Bani Israil, hai Bani Israil, la tatakallamu bil hikmati indal juhal. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang hikmah, tentang ilmu hikmah di depan orang-orang yang bodoh. Fatadlimunaha. Kalau kamu berbicara tentang ilmu hikmah di hadapan orang bodoh, itu berarti kamu menganiaya mereka. Enggak ada gunanya berbicara tentang ilmu hikmah di hadapan orang yang bodoh, yang enggak ngerti apa-apa. Soalnya ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sangat-sangat sulit, bukan mudah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang makrifat kepada Allah. Orang yang bodoh diajak berbicara tentang makrifah kepada Allah, mual ngerti Pak Yus. Enggak akan ngerti. Kalau kita ajak bicara dia, sama aja kita itu dengan menzolimi ilmu hikmah itu sendiri. Wala tamna'uha ahliha. Tapi kamu tidak boleh mencegah orang-orang yang mengerti tentang hikmah, mengerti tentang ma'rifah, mengerti tentang pengetahuan ilmu Allah, mengenal Allah. Siapa itu Allah? Apa ilmu Allah? Itu ilmu hikmah, Pak. Kalau memang orang itu orang yang baik, orang itu memang orang yang mengerti tentang hikmah, ma'rifah tentang Allah, kita nggak boleh mencegah dia untuk mempelajarinya. Kalau dia akan belajar kepada kita, ajar Pak Yus, ajarkeun ka manehna. Kalau kita cegah dia untuk belajar, berarti kita telah menganiaya mereka. Ajarkan tentang ma'rifah kepada Allah. Memang ini Pak Yus rada berat emang oke. Tidak semua orang bisa mempelajari ma'rifah tentang Allah, mengenal tentang Allah. Orang yang mempelajari ilmu hikmah, ilmu ma'rifah, itu dituntut hati yang bersih, hati yang tulus, sehingga dia ketika mempelajari ilmu hikmah, ketika dia mempelajari untuk mengenal Allah, dia akan mempelajarinya dengan sebaik-baiknya.
Pak Yus, nggak semua orang Pak Yus bisa mempelajari ilmu hikmah. Ya. Baheula orang di pondok oge pan ku kiai teu sadayana tidak belajar ilmu hikmah. Tidak. Hanya beberapa orang saja yang secara khusus oleh Pak Kiai dipanggil. Belajar secara khusus ilmu mengenal Allah. Nah, orang yang memang ahlinya itu yang layak untuk menerima jangan dicegah. Biarkan dia belajar. Wa qad qala marratan, dan sudah dikatakan juga pada satu ketika, fatadlamuha, kalau kamu mencegah orang yang memang dia layak untuk mempelajari ilmu hikmah, lalu kita larang dia, berarti kita telah menganiaya dia. Wala tukafi'u zaliman bidzulmihim. Jangan kamu balas orang yang zalim dengan kezaliman lagi. Kalau ada orang yang zalim kepada kita, jangan balas dengan kezaliman. Jangan balas dengan penganiayaan lagi. Maafkan orang yang berbuat zalim itu. Kalau kita balas kezaliman itu dengan kezaliman lain, battolahum, kamu akan membatalkan kebaikan mereka. Fayabtulu, dan juga kamu akan batal. Akan gak ada artinya kamu kalau kejelekan dibalas dengan kejelekan. Umpamanya Pak Yus, kita punya teman kita melakukan kejelekan kepada kita. Jangan balas dengan kejelekan lagi. Kalau kita balas dengan kejelekan lagi, pekerjaan kita sia-sia. Pekerjaan kita bata, sia-sia, nggak ada gunanya. Dan keutamaan yang ada pada diri kamu, kalau Pak Yus punya keutamaan dibanding dengan orang yang zalim itu, maka akan hilang keutamaan itu Pak Yus. Ilmu Pak Yus akan hilang. Karena kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Keutamaan yang ada pada diri kita akan hilang. Ilmu kita juga akan hilang. Akan pudar. Akan tidak ada artinya. Oleh karena itu sekali lagi jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, al-umur salah satun. Urusan itu ada 3 macam. Al-umur salah satun. Satu urusan itu ada 3 macam. Amrun tabayyana rusduhu. Urusan yang jelas kebenarannya. Ada urusan yang jelas itu adalah urusan yang baik.
fattabi'uhu. Kalau urusan itu jelas baiknya, ikuti. Pak Yus, ikuti kebaikan itu. Jangan kita tolak. Kalau kita yakin ini baik, ikuti. Yang kedua, amrun zuhara ghayyahu. Yang kedua, ada urusan yang jelas jeleknya. Fajtanibuhu. Kalau memang jelas jeleknya, jauhkan diri kita dari yang jelek itu, yang sudah jelas jeleknya. Pak Yus, lamun memang jelas kagorengan anak, ulah dituturkan, jauhkan oleh kita. Wa amrun, dan ada juga masalah yang ikhtalafa fihi, yang ada perbedaan pendapat dalam urusan ini. Ada yang bilang baik, ada yang bilang jelek. Farudduhu ilallah wa rasulihi. Maka kita harus kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kembalikan pada Al-Quran. Kembalikan kepada sunnah Nabi. Sebab kata Nabi, kalau kamu berselisih tentang sesuatu masalah, farudduhu ilallah wa rasulihi. Kembalikan urusan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau memang kata Allah yang benar adalah begini, ikuti. Kalau kata Allah ini salah jelek, tinggalkan. Jadi masalah itu harus kita kembalikan kepada Allah. Kalau andai kata ada perbedaan pendapat. Pak Yus, barangkali ada ayat Al-Quran yang Pak Yus apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Ada kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasulihi. Maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi begitu Pak Yus. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah, az-zuhdu fid dunya arba'atun. Zuhud, kita suka dengarkan Pak Rustandi, zuhud, orang kudu zuhud, katanya begitu kan. Nah, zuhud di dunia ini ada empat macam zuhud itu. Awaluha, yang pertama, as-siqatu billah bima wa'ada. Percaya diri terhadap Allah tentang hal-hal yang memang dijanjikan oleh Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu, kita harus yakin betul-betul janji Allah itu. Jangan ragukan janji Allah. Keyakinan kita terhadap janji Allah itu berarti kita zuhud. Pak Rustandi, jangan sekali-kali kita ragu terhadap janji Allah. Kalau kita mendapatkan dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran bahwa Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, yakinlah bahwa janji Allah itu pasti benar. Keyakinan janji Allah itu pasti benar, itu zuhud namanya.
min amri dunya wa amri akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wasaniyah yang kedua yang dikatakan zuhud itu ayakuna madhul khalqi wa zammuhum indahu wahidan. Pujian seseorang dan celaan seseorang bagi orang yang zuhud dianggap sama. Buat dia nggak peduli orang memuji dia atau tidak, dipujikah dia atau tidak dipuji, buat dia sama aja Pak Rustandi. Oleh karena itu bapak-bapak, jangan bapak-bapak karena dipuji kemudian terlena. Jangan. Sebab sesungguhnya pujian dan cacian itu sama pada hakikatnya. Ada lagu pramuka. Jangan suka puji, puji itu racun. Begitu kan Pak Rustandi? Pak Rustandi bahala jadi pramuka ya. Pakaian seragam nanya, ingat, itu ayah lagu gitu tak? Kata pramuka. Jangan suka senang dipuji. Puji itu racun. Bagi orang yang zuhud, dipuji, dicela sama. Gak ada bedanya. Lu puji gua, aku terima. Lu cela aku terima. Sama aja, dipuji dan dicela bagi orang yang zuhud itu adalah merupakan sesuatu yang sama. Wasalis yang dikatakan orang itu zuhud. Yang keempat al-ikhlas fi ilmihi. Orang itu ikhlas dalam ilmunya. Habis waktunya Pak Yusnya. Dan yang keempat ayatazawaza anjul matin. Dia akan memaafkan kezaliman orang. Ya tazawaza, memaafkan. Jadi kalau orang yang zuhud Pak Rustandi, orang menyakiti kita, kita maafkan. Enggak dendam. Tidak ada dendam buat orang yang zuhud. Wala yaghdab alama malakat yaminuhu. Dan dia tidak pernah marah kepada budak beliannya. Wa yakunu haliman. Dia santun, saburon, sabar menghadapi pembantu. Sayang waktunya habis. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita panjang umur masih Pak Rustandi. Kita hanya libur 1 hari. Sabtu yang akan datang kita libur. Sabtu berikutnya kita ngaji lagi. Sekian. Kita tutup pengajian kita ini dengan doa. Dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadika mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas syami'ul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.